Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kemarin kita membahas dalalah. Kenapa kita bisa sampai membahas dalalah? Karena sebelum kita membahas mengenai ta'rif, di mana ta'rif ini adalah maksud dari maklumat tasawwuriyah, kita perlu membahas kulliyatul khamis. Waalaikumsalam. Dan yang namanya kulliyatul khamis ini makna. Kulliyatul khamis itu apa? Makna. Makna itu madlul. Makna itu apa? Madlul. Sedangkan ad-dal yang menunjukkan atas makna itu lafadz. Maka kita perlu membahas lafadz. Tapi lafadz dari sisi dalalahnya, dari sisi maknanya. Artinya dalalah itu kemarin apa? Definisinya kemarin. Fahmu amrin min amrin, memahami satu perkara dari perkara lain. Ketika saya mengatakan, misalnya, Zidan adalah seorang muslim. Kata-kata muslim ini menunjukkan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah yang diakhiri oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian juga beriman dengan apa yang dibawa oleh para nabi. Nah, kenapa saya bisa memahami Zidan adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada Nabi ila akhir? Karena saya memahami makna Zidan ini orang yang beriman kepada Allah ila akhir itu tadi dari kata-kata muslim. Jadi al-madlul huwa al-makna, wal lafdhu huwa ad-dal, wa fahmul makna minal lafdhi ad-dalalah. Paham ya? Jadi madlul itu makna, lafadz itu sebagai dal, memahami makna dari lafadz itu dalalah. Maka kita harus memahami dalalah sebelum memahami makna, sebelum memahami kulliyat al-khams. Nah, kira-kira itu ringkasan dari materi kemarin. Tuh. Mana? Nah, ini tinggal teruskan aja. Spidolnya mana ini ya? Hitam sama biru itu. Biru yang hitam ini ya? Bukan yang ini. Yang pakai yang biru itu bagus. Pakai yang biru aja ya. Mana nih? Ini. Yang ada baju. Iya. Kenapa yang ada bajunya dong? Astagfirullah. Lupa belum saya ini. Nah, ini kemarin kita membahas dalalah fahmu amrin min amrin dibagi menjadi dua, lafdhiyah dan ghairul lafdhiyah. Yang dalalah lafdhiyah ada tiga, wad'iyah, aqliyah, dan tabi'iyah. Kemudian yang wad'iyah kemarin kita bagi tiga juga. Keterkaitan antara dal madlul yang dengan wadha' itu ada yang dalalahnya dalalah mutabaqah, ada yang tadammun, dan ada yang iltizam. Nah, saya mau mulai dari pembahasan yang diajukan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Nah, ini karena dalalah ghair lafdhiyah tidak kita bahas, jadi saya hapus saja. Atau ini saya hapus semua aja dulu ya. Duh. Kenapa? Nah, jadi kemarin ad-dalalah kita bahas yang kita bahas, kita tulis yang kita bahas saja. Ad-dalalah yang al-wad'iyah
kemudian apa tadi? Wat'iyah, terus akliyah, dan satu lagi apa? Oke. Yang kita bahas cuman yang wat'iyah. Kenapa kemarin alasannya kita cuman bahas wat'iyah? Nah, karena dia satu-satunya dalalah yang mungdobit. Wat'iyah ada 3. Ada mutabaqah, kemudian ada tadammun, kemudian yang ketiga ada iltizam. Mutabaqah definisinya apa kemarin? Ala tamami ma'nahu, yakni dalalah ala tamami ma'nahu, atau ala tamami ma wudi'a lahu juga bisa. Ala tamami ma wudi'a lahu, tamami ma wudi'a lahu. Kalau yang tadammun dalalatun ala juz'i, ya kan? Dalalatun ala juz'i maknahu, atau juz'i ma wudi'a lahu juga sama. Kalau iltizam dalalatun ala dalalatun ala luzumi maknahu, iltizam. Nah, sekarang ada persoalan. Ini kita langsung masuk ke pembahasan yang diangkat oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ada persoalan. Bagaimana kalau dalalahnya ini adalah dalalatul am ala ba'di afrodihi? Nah, ini persoalannya nih. Dalalatul am ala ba'di afrodihi. Dalalahnya lafadz am ala ba'di afrodihi, atas sebagian afrodnya. Contohnya misalnya, ada orang mengatakan ja'a abidi, ja'a abidi, telah datang hambaku, yakni budakku. Zaman dulu ketika masih ada budak, budaknya itu ada banyak. Misalnya nama budaknya adalah misalnya Zaid, Bakar, begitu. Zaid dan Amr gitu aja lah. Zaid dan Amr. Nama budaknya Zaid dan Amr. Zaid, Amr, Sufyan, terserah lah. Pokoknya ada lebih dari satu, ada banyak. Tiba-tiba dia mengatakan ja'a abidi, telah datang hambaku. Kata-kata abidi ini am, umum. Kata-kata abidi itu apa? Am atau umum. Yang dia maksud dengan abidi itu cuma salah satunya, yaitu si Zaid misalnya. Tapi dia kata-katanya cuma mengatakan ja'a abidi, telah datang hambaku. Padahal yang dimaksud cuma satu. Lah kata-kata abidi, hambaku, itu umum, bisa Zaid, bisa Amr, bisa Sufyan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika kalau ada orang bilang ja'a abidi, yang dimaksudkan hanyalah satu orang hambanya, itu dalalahnya dalalah apa? Bisa dipahami nggak? Maksudnya persoalannya bisa kebayang nggak? Kalau ada orang mengatakan ja'a, kalau saya mengatakan ja'a insanun, telah datang manusia, atau ja'a Zidan, telah datang Zidan, maksudnya saya menisbatkan kedatangan kepada Zidan. Zidan itu siapa? Zidan adalah hayawanun natik al-musamma bi Zidan, kan begitu. Maknanya kan begitu, itu ala tamami maknahu itu. Ketika saya mengatakan ja'a Zidan, yang saya maksud adalah hayawan natik yang dinamai Zidan telah datang, itu berarti dalalahnya dalalah mutabaqah. Ya enggak? Kayak saya gini aja paling gampang. Kalau saya mengatakan saya mau beli rumah, yang dimaksud rumah itu apa? Bangunan, mulai dari genteng, tembok, kemudian pintu, jendela, kemudian sampai pondasi, itulah rumah. Kalau saya mengatakan saya beli rumah, berarti saya beli semuanya. Enggak temboknya saja, bukan pintunya saja, bukan pondasinya aja, apalagi gentengnya aja. Tapi kalau saya mengatakan rumah saya bocor,
Dalalahnya apa? Nah, gentengnya saja yang bocor, bukan pintunya, bukan temboknya. Berarti dalalahnya tadammun, karena ala juz'i ma wudi'alahu, ala juz'i ma'nahu. Kalau iltizam, saya mengatakan ja'a ghurab. Ja'a apa? Ghurab. Maknanya aswad, hitam. Lah itu iltizam. Karena kata-kata hitam, makna hitam itu tidak ada dalam ghurab. Tapi ghurab itu selalu hitam. Kita tidak pernah menemukan ghurab tidak hitam. Makanya ketika saya mengatakan ghurab yang saya maksud hitam, itu berarti iltizam. Di luar dari makna wat'inya. Lah sekarang ketika saya mengatakan ja'a abidi, telah datang hambaku. Terus yang saya maksud cuma satu orang hamba. Padahal abidi itu maknanya hamba secara umum. Siapapun bisa masuk. Mau yang namanya Zaid bisa masuk, Umar bisa masuk, Bakar bisa masuk, Sofyan bisa masuk, asal dia hambaku masuk. Atau kalau saya mengatakan ja'a al-muslim. Banyak. Zidan bisa masuk, Rizky bisa masuk, Nopal juga bisa masuk. Semuanya bisa masuk, asal dia muslim. Lah pertanyaannya, kalau saya mengatakan ja'al muslim, yang saya maksud cuma satu orang, itu dalalahnya apa? Bisa kebayang masalahnya? Oke. Hah? Kalau abidi itu bukannya ma'rifat jadi apa? Kenapa? Karena Loh, saya nggak bicara ma'rifat nakiroh loh ya. Saya bicara am dan khos. Bukan ma'rifat nakiroh, ini dua hal yang berbeda. Sesuatu yang ma'rifat, ya sesuatu yang am, kalimat am, itu nggak ngurus ma'rifat apa nakiroh. Kata-kata al-musyrikun, al-muslimun, al-mu'minun, al-muslim, yang saya sebutkan tadi al-muslim, ma'rifat juga. Jadi ma'rifat, nah ini saya perlu kasih tahu definisi dulu kalau gitu. Jadi begini, saya pengen menggambarkan persoalan ini, kebayang ya persoalannya, yang akan kita bahas kebayang ya. Oke. Nah, kira-kira ja'abid itu dalalahnya apa? Ini diperdebatkan oleh para ulama. Dalalahnya diperdebatkan oleh para ulama. Sebelum kita masuk ke perdebatannya, kita bahas dulu istilah-istilah yang bergumul di sini. Yang pertama, ada istilah am. Ada istilah apa? Al-am. Apa itu am? Apa definisi am? Am definisinya adalah lafdzun yastaghriku as-salih lahu min ghairi hasrin. Lafat am adalah lafdzun lafat yastaghriku, yang menghabisi, as-salih lahu, apapun objek yang layak disematkan kepadanya, min ghairi hasrin, tanpa ada batasan. Contohnya al-muslim. Contoh al-muslim. Yasluhu misalnya. Yasluhu li Zaidin wa Umar wa Bakar wa hakadha. Zidan, Rizki, semuanya masuk muslim. Yastaghriku, lafdzun yastaghriku as-salih lahu min ghairi hasrin. Lafat yang maknanya itu menghabisi seluruh apapun yang layak disematkan kepadanya, apapun yang layak masuk kepadanya, min ghairi hasrin, tanpa ada batasan. Itu namanya am. Itu namanya am. Sekarang kulli. Nah ini al-kulli. Al-kulli adalah ma la yamna'u nafsu tasawwurihi min wuqu'i syarikati fihi. Ma la yamna'u nafsu tasawwurihi min wuqu'i asy-syarikati fihi. Kalimat kulli adalah kalimat yang la yamna'u nafsu tasawwurihi, ketika kamu tasawurkan itu tidak mencegah min wuqu'i syarikati fihi, terjadinya syarikah. Terjadinya apa? Ya syarikah itu ya perserikatan. Mirip dengan am memang. Mirip, bukan hanya mirip ya. Bisa dikatakan sama, tapi nanti akan beda apa ya? Penerapannya beda nanti. Cara kita menerapkannya berbeda. Tapi secara makna, secara umum sama.
Sehingga kalau saya mengatakan al-insan, kalau saya mengatakan al-insan itu bisa masuk am, bisa masuk kulli. Al-insan itu kulli. Ya enggak? Kalau dalam mantik al-insan itu dia nau, dan nau itu kulli. Nanti hayawan itu kulli juga. Kemudian atasnya hayawan jismun nami itu kulli. Jism itu kulli, jauhar itu juga kulli, itu kulli semua. Tapi ketika saya mengatakan misalnya nanti dulu, saya definisi ketiga dulu aja. Kemudian ada al-kul. Nah, ini dia. Jadi ada al-am, ada al-kulli, dan ada al-kul. Bedanya kulli dengan kul apa kemarin? Dalam adabul bath? Hah? Kalau al-kul itu ma tarakkaba min ajza'in. Ma tarakkaba min ajza'in. Segala sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian. Kalau misalnya saya mengatakan rumah itu kul. Kul karena dia tersusun dari bagian genteng, tersusun dari bagian tembok, tersusun dari pondasi. Saya sebut apa? Kul. Kalau saya mengatakan kulli itu rumah masuk kulli enggak? Enggak. Kalau saya mengatakan bangunan, nah bangunan itu kulli. Kenapa? Karena bangunan itu bisa memasukkan rumah, bisa memasukkan hotel, bisa memasukkan kantor. Apapun yang dibangun itu namanya bangunan. Maka dia kulli. Tapi kalau rumahnya itu kul. Kenapa? Karena dia tersusun dari al-ajza, bagian-bagian. Bisa dipahami kan? Bisa dipahami ya? Atau contoh dari kul adalah misalnya paling gampang kursi. Kursi itu tersusun dari khosyab, tersusun dari apa? Kayu. Itu kul. Tapi kalau kulli itu apa tadi? Enggak, perabotan itu bisa masuk kulli. Tumbuh-tumbuhan itu kulli. Pepohonan itu kulli. Dan seterusnya, dan pokoknya apapun kalimat-kalimat yang kalau kamu tasawurkan dia bisa memasukkan, tidak mencegah adanya perserikatan. Bisa dipahami? Nah, lawannya kulli ini adalah juz'i dan lawannya kul adalah juz'u. Jadi kalau kulli didduhu apa? Al-juz'i. Kemudian kalau kul lawannya al-juz'u. Jadi genteng itu adalah juz'u dari genteng, itu juz'u dari rumah. Kalau misalnya zidan itu juz'i dari manusia. Nah, bisa dipahami ya? Genteng itu juz'u dari rumah. Kayu itu juz'u dari kursi. Tapi kalau rizki itu juz'u dari apa, Riz? Hayawan natik. Juz'u dari hayawan natik. Bukan juz'i dari hayawan natik. Nah, mari sekarang kita membahas perdebatannya. Ja'a abidi. Coba kita terapkan. Kira-kira dia bisa nggak masuk dalalah mutobaqoh? Kalau saya mengatakan Ja'a abidi, padahal hamba saya ada 3. Namanya Zaid, kemudian Amr, kemudian Sofyan. Zaid, Amr, Sofyan. Saya mengatakan Ja'a abidi, telah datang hambaku, budakku. Yang saya maksud cuman Amr saja. Bukan Zaid, bukan Sofyan. Kira-kira dalalahnya dalalah apa? Bisa masuk nggak dalalah mutobaqoh? Coba dilihat dalalah mutobaqoh. Apa definisi mutobaqoh? Dalalah ala tamami maknahu. Syuf. Ala tamami maknahu. Menurut Imam Qarrafi, syuf. Menurut Imam Qarrafi nggak bisa masuk dalalah mutobaqoh. Kenapa nggak bisa masuk dalalah mutobaqoh? Karena yang dimaksud cuma satu, nggak semua. Padahal mutobaqoh itu tamami maknahu. Kalau abidi harusnya apa? Ya tiga-tiganya semua, mau Zaid, Amr sama Sufyan. Menurut Imam Qarrafi. Oke, berarti menurut Imam Qarrafi kata-kata Ja'a abidi kalau yang dimaksud cuma satu budak tidak bisa masuk dalalah mutobaqoh. Tadhumun bisa enggak tadhumun? Hah? Syuf, dilihat coba. Dalalatun ala juz'i maknahu. Apakah misalnya yang dimaksud Amr saja, apakah Amr ini juzuk dari abidi? Pertanyaan saya, dia itu juzuk atau juz'i? Ayo.
Nah, dia juz'i. Dia bukan juzuk. Bisa dipahami? Seperti Zidan itu juz'i dari insan. Tapi kalau khosyab itu juzuk dari kursi. Lah ini Amr dengan abad itu apa hubungannya? Nah, kulli dan juz'i. Bukan kul dan juz. Bukan kul dan juz. Padahal definisinya tadhamun itu apa? Dalalatun ala juz'i maknahu. Bukan juz'i tapi juz'u. Juz'u. Dalalatun ala juz maknahu. Bukan juz'i. Maka contohnya apa? Kemarin tadhamun saya buat contoh rumah. Juz'unya adalah genteng. Atau enggak bisa juga al-insan. Juz'unya apa? Al-insan juz'unya adalah al-hayawan saja atau an-natik saja. Kenapa? Kalau yang juz, Iya. juzuk artinya apa? Kebalikannya. Kan kalau kul kan matarokaba min ajzain. Ya berarti kalau didu al juzuk adalah ajza min murakkabin. Bagian-bagian dari yang murakkab. Atau ajza minal kul, bagian-bagian dari kul. Begitu aja. Enggak cuman saya mau ngasih paham yang ini. Al-insan kalau kita maksudkan dia sebagai dalalah tadhamun, maka maknanya al-hayawan saja atau an-natik saja. Karena ini hayawan ini juzuk dari insan. Bukan juz'i, ini juzuk. Kalau juz'i dari insan apa? Zidan, Rizky, Zaid, Bakar, Umar, Jubaiden. Kenapa tiba-tiba Jubaiden? Siapa presiden Amerika yang sebelum Joe Biden ini? Donald Trump. Nah, Donald Trump ini masuk al-insan juga. Itu juz'i dari insan. Tapi kalau juzuk dari insan ini. Kenapa? Karena al-insan murakkabun minal hayawan an-natik. Insan itu tersusun dari hayawan dan natik. Sehingga kalau kita mengatakan dalalah tadhamunnya insan, kalau enggak hayawannya saja, natiknya saja. Dalam kitab-kitab mantik seperti itu contohnya. Atau enggak kalau kita mau buat contoh yang lain seperti yang saya buat contoh rumah. Karena itu hubungan antara tadhamun ya, dalalah tadhamun gitu. Dalalah tadhamun dengan dalalah mutabaqah itu hubungan antara kul dan juzuk. Jadi dipahami? Padahal hubungan antara ja'a abidi dengan amr itu kulli dengan juz'i. Maka dia tidak masuk dalalah tadhamun. Bisa enggak kira-kira masuk dalalah iltizam? Jelas nggak bisa. Kenapa? Karena iltizam itu dalalahnya dalalah lawazim, lawazim itu ma kharaja kharij anil makna wad'i. Kharijun anil makna an makna ma wudi'alahu. Keluar dari makna yang sudah diwadokkan, yang sudah disepakati atau yang sudah dibuat. Padahal ini dalalahnya dalalah wad'iyah. Seperti gagak, definisi gagak apa coba? Ya hewan, burung, berupa burung, punya sayap dan seterusnya. Ada hitamnya gak kalau kamu mendefinisikan gagak? Enggak ada hitamnya. Burung aja udah. Burung yang apa begitu? Ya kayak kuda begitu. Al hayawan as-sahil, hewan yang meringkik. Bunyinya gimana? Riz, bunyinya gagak. Nanti kita definisikan dari situ. Nah itu ya. Jadi atau kalau kamu mendefinisikan negro gimana coba? Apa itu negro? Negro adalah manusia yang tinggal di Nigeria, Afrika kan begitu. Nggak ada hitam-hitamnya. Tapi kalau saya mengatakan ja'a negro, kalau di itu ada contohnya. Saya ngambil contoh dari kitabnya Syekh Zakaria ya, nggak ngarang sendiri. Ja'a negro, telah datang negro. Terus yang saya maksud hitam lah itu berarti maknanya makna iltizam karena kharijun anil makna mawudi alahu. Khalas? Ayo. Berarti menurut Imam Al-Qarrafi kata-kata dalalatul am ala ba'di afrodhi di mana contohnya ja'a abidi tidak bisa masuk ketiga dalalah ini, mutabaqah, tadhamun dan iltizam. Jadi qala Al-Qarrafi, Imam Qarrafi mengatakan apa? Imam Qarrafi mengatakan dalalatul am
La yadkhulu Dah gitulah. Jadi dalalatul am ala ba'di afradihi dalalahnya lafaz am atas sebagian afrodnya. Contohnya ja'a abidi tidak bisa masuk dalam salah satu dari 3 dalalah itu. Mau dalalah mutabaqah enggak masuk, dalalah tadhamun tidak masuk, iltizam juga tidak masuk. Keterangannya sudah saya sebutkan tadi. Maka kata Imam Al-Qarafi harusnya ada dalalah keempat. Ini Qarafi mengatakan apa? Ada dalalah keempat. Apa itu? Ya ini, dalalatul am ala ba'di afrodi. Jadi Imam Qarafi nambah satu dalalah lagi di sini. Dalalatul am ala ba'di afrodi. Karena dia nggak masuk 3 dalalah. Kata Imam Qarafi. Nah, pendapat ini kemudian dibantah sama Imam Zakaria Al-Ansori. Gimana kata-katanya beliau? Dibaca? Iqra. Sebenarnya kan untuk membahas satu ini aja muqaddimahnya harus kayak gini. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Wa dalalatul 'am ya. Ya. Wa dalalatul 'am 'ala ba'di afradihi kaja'a 'abidi mutabaqah. Aywa. Annahu fi quwwati qadaya bi 'adadi afradihi. Ay ja'a fulan wa ja'a fulan hakadha. Fasaqata ma qila إنها خارجة عن الدلالات الثلاث لأن بعض أفراده ليس تمام المعنى حتى تكون دلالته عليه مطابقة ولا جزءا ya wala juz'an hatta takun tadi awalnya gimana? Hatta takuna dalalatuhu enggak li'anna ba'da afradi laisa tamaman makna. Ya, wala juz'an, yakni walaisa juz'an. Hatta takuna tadammunan, wala kharijan. Hatta takuna iltizaman, bal huwa juz'iyyun. Aywa. Li'annahu fi muqabalatil kulli, li'anna dalalatal umum min babil kulliyah lal kulli. Lal kul. Min babil kulliyah lal kul. Masuk dalam bab kulli bukan kul. Syuf. Di sini beliau mengatakan apa coba? Kata Syekhul Islam Zakaria. Dalalatul 'ami 'ala ba'di afradihi kaja'a 'abidi mutabaqah. Dalalah mutabaqah. Gimana coba? Dalalahnya kata beliau apa? Mutabaqah. Syuf, kenapa coba katanya? Kata beliau li'annahu fi quwwati qadaya bi'adadi afradih. Nah ini. Jadi kata beliau kata-kata ja'a 'abidi. Jadi qala Syekhul Islam qala Syekhul Islam dalalatul 'am ala ba'di afradihi mutabaqah. Kenapa kata beliau? Karena li'annahu fi quwwatil qadaya, karena dia sejajar sama dengan kekuatan satu qadiyah tersendiri. Syuf, kalau saya mengatakan ja'a abidi, terus apapun yang saya maksud, entah yang saya maksud itu Zaid, yang saya maksud Umar, yang saya maksud Sufyan, siapapun yang saya maksud, maka seolah-olah ini menjadi satu qadiyah. Menjadi beberapa qadiyah sesuai yang saya kehendaki. Kalau saya mengatakan ja'a abidi, budak saya 10. Terus saya mengatakan ja'a abidi, yang saya maksud yang datang 3 saja. Yang lain nggak datang, maka seolah-olah saya mengatakan ja'a abidi Zaid, ja'a abidi Amr, ja'a abidi Sufyan. Jadi kata-kata ja'a abidi itu mewakili 3 qadiyah secara langsung, tergantung yang saya panggil siapa, yang saya maksudkan siapa. Kalau saya memaksudkan ja'a abidi cuma 1 orang, berarti 1 qadiyah. Kalau yang saya maksudkan ja'a abidi itu ternyata 3 orang sekaligus, berarti 3 qadiyah. Ja'a abidi fulan, wa ja'a abidi fulan, wa ja'a abidi fulan. Lah qadiyah itu ketika kata-kata ja'a abidi itu sudah kita tempatkan menjadi 1 qadiyah, maka dia mutabaqah. Jadi seolah-olah ja'a abidi ini maknanya adalah apa? Ja'a abidi Zaid, ja'a abidi Amr, ja'a abidi Sufyan. Lah karena ala tamami maknahu, kata siapa? Syekhul Islam Zakaria, kan tamam ini sudah. Ja'a abidi Zaid, ja'a abidi Amr, ja'a abidi Sufyan. Tamam. Ala tamami maknahu.
Atau bahkan saya mengatakan ja'a abidi, yang saya maksud 10-10-nya dari budak-budak saya. Wah, itu tamam lagi. Jadi kata beliau apa? Qala Syekhul Islam. Nah, ini beliau mengikuti pendapatnya Imam Al-Asfihani. Mengikuti pendapatnya siapa? Imam Al-Asfihani. Beliau mengatakan innahu mutabaqah li anna fi qouli ja'a abidi ka qadiyatin bi'adadi afradihi. Seperti satu qadiyah, dianggap seperti satu qadiyah bi'adadi afradihi, sesuai dengan jumlah afrodnya. Ja'a bidi fulan wa ja'a bidi fulan wa ja'a bidi fulan, berarti menjadi apa? Menjadi dalalahnya apa? Mutabaqah. Paham? Nah, cuman dua pendapat ini dianggap lemah oleh enggak saya bawa kitabnya. Oleh pendapat jumhur di di Hasyiah Matla itu punya Imam Al-Attar, itu dianggap pendapatnya jumhur, ya artinya kedua pendapat ini lemah. Pendapatnya jumhur tidak demikian. Pendapatnya jumhur adalah pendapatnya jumhur mengatakan ja'a abidi ini dalalahnya tadammun. Ayo. Dalalahnya apa? Tadammun. Kenapa bisa tadammun? Nah ini yang menarik di sini. Jumhur mengatakan apa coba? Jumhur mengatakan bahwa kekeliruannya Imam Qarafi dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini menggabungkan dua pembahasan sekaligus, yaitu pembahasan kata beliau mufrad dan murakkab. Menggabung antara pembahasan mufrad dan pembahasan apa? Murakkab. Di sini saya tulis dulu. Qala al-jumhur Al-Qarafi yukhallitu baina mas'alatain. Mencampur antara dua masalah. Apa itu? Al-mufrad wal murakkab. Al-mufrad wal murakkab. Syuf. Ketika saya mengatakan abidi, ketika saya mengatakan ja'a abidi, itu lafadznya mufrad atau murakkab? Karena dia murakkab maka menjadi satu qadiyah. Ya kan? Sesuai dengan pendapatnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari tadi. Ja'a abidi ini murakkab, dan murakkab itu satu qadiyah. Kalau satu qadiyah maka masuk pembahasan am. Masuk pembahasan apa? Am. Tapi kalau kita membahas abidi saja, sebagaimana saya mengatakan, saya mengatakan ja'a ingsanun. Apa? Ja'a ingsanun. Ingsanun. Habis itu tadammunnya dari insan itu apa? Hayawan dan natik. Ketika saya maksudkan salah satunya, saya tidak melihat qadiyahnya, saya melihat insannya saja. Yang saya maksud hayawan saja, maka ini dalalahnya tadammun. Jadi seolah-olah dianggap oleh jumhur ulama manatiqah ini, abidi ini, misalnya saya mengatakan abidi, yang mengatakan abidi itu saya. Maka di dalam lafadz abidi ini ada juzuknya. Juzuknya itu Zaid, kemudian apa? Amr, kemudian Sufyan. Yang saya maksud Zaid saja, misalnya. Maka masuknya apa? Jadi abidi ini kul, juzuknya adalah Zaid, Amr, Sufyan. Itu kita harus membedakan antara pembahasan mufrad dan murakkab. Kalau murakkab menjadi satu qadiyah, maka memang betul pembahasannya nanti masuk ke kulli, dan kulli lawannya juz'i. Karena juz'i nggak bisa masuk ke dalalah tadammun. Dalalah tadammun itu juz'un ala juz'i maknahu, bukan juz'i ala juz'i maknahu, ya, bukan juz'i yang lawan dari kulli. Ya Kak? Nah, maka kata Imam Qarafi memang beliau menggabungkan dua pembahasan. Beliau menganggap hubungan antara Zaid dengan Abid, itu kulli dan juz'i, itu karena beliau melihat dari sisi satu qadiyah. Tapi kalau beliau melihat dari sisi lafadz ini saja, lafadz abidi ini saja, dan yang ngomong kebetulan budaknya cuma 3, Zaid, Amr, sama Sufyan,
Ini berarti Zaid, Amr, Sufyan adalah juz'un, bagian dari kul, yaitu abid. Sehingga ini dalalahnya adalah tadammun. Menurut jumhur begitu. Jadi kalau nggak ada salah satu juz'nya nggak jadi kul. Misalnya, gimana nggak ada salah satu juz'unnya itu? Kan kalau rumah juz'nya Nah, genteng, ya tembok. nggak ada genteng nggak jadi rumah. Bukan nggak jadi rumah, yo tetap dikatakan rumah. Cuma nggak layak. Cuma nggak sempurna aja. Jadi kul itu tidak akan hilang kekulannya, tidak akan hilang status kulnya, status dia kul itu tidak akan hilang hanya gara-gara juz'inya, salah satu juz'unya nggak ada, dia tetap menjadi kul, akan tetap menjadi kul. Juz itu kan yang membentuk jadi Ya, kuli. ya betul. Berarti Zaid yang membentuk jadi Abid. abid. Ha. Terus? Dan kalau di ngebikin sama yang rumah tuh kayak Ya emang nggak, cuman gini ya, cara memahaminya harus gini, cara memahaminya itu harus gini. Kita bayangkan abid itu jangan abid kata-kata kuli itu tadi, kita bayangkan, makanya saya tadi kasih contoh insan dulu. Kita bayangkan abid itu seperti lafadz insan, kita lihat dari sisi lafadznya ya, bukan. Jadi lafadz insan ini kan definisinya hayawan dan natik. Hubungan antara hayawan dengan insan, natik dengan insan, itu hubungan antara kul dengan juzuk. Tapi hubungan insan dengan Zaid, Amr, Umar, Bakar, Joe Biden, Donald Trump, Zidane, Rizky, itu hubungannya apa? Kuli juz'i. Makanya jangan dilihat dari sini. Jangan dilihat dari hubungan antara insan dengan Zaid, Umar, Bakar. Lihatlah dari hubungan antara insan dan hayawan atau natik. Jadi gitu, cara pandang jumhur begitu. Di cara pandang itu, lihatlah hubungan ini seperti hubungan antara hayawan dengan natik terhadap insan. Makanya saya tadi bilang di awal, kata-kata ja'a abidi lihatlah dia sebagai satu lafadz. Ya, satu lafadz. Nah, satu lafadz ini kebetulan karena yang ngomong satu orang dan orang ini punya 3 budak, namanya Zaid, Amr sama Sufyan, maka lafadz abid yang dia ucapkan itu kul juzuknya adalah 3 orang itu. Ini cara memahaminya kayak gitu. Ya kalau menurut kalian lebih cocok Imam Qarafi, ya terserah, monggo ikut pendapatnya Imam Qarafi. Nah, kalau mau menurut kalian cocok pendapatnya Syekhul Islam Zakaria, ya monggo. Kalau saya cocok yang pendapat jumhur. Tapi kalau melihat dari sisi kulli juz'inya berarti lihat kulli dan juz'inya berarti ngelihat hubungan antara Zaid, Amr dan Amr dan Sufyannya, bukan melihat Zaid, Amr dan Umar itu juzuk dari abidi gitu. Kalau pandangan juz'i dan kulli. Ini pendapatnya siapa? Imam Qarafi, Syekhul Islam, apa jumhur? Pendapat jumhur yang mengatakan jangan ngelihat dari sisi ini. Iya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Apa kulli juz'i itu maksudnya berarti ngelihat dari sisi hubungan antara Zaid, Amr dan Sufyan. Gitu. Maksudnya kulli Hubungan antara Zaid, Amr, Sufyan, tiga-tiganya hubungan antara mereka dengan abidi itu kan? Iya, itu maksudnya kulli juz'i seperti itu. Iya. Tapi kalau kul dan juz', kullu dan juz'u. Lo itu kul dan juz'u, bukan kuli dan juz'i. Berarti kalau kuli dan juz'inya, ya berarti misalnya abidi itu adalah seluruh budak-budak yang ada. Seperti kata-kata muslim, ketika saya mengatakan ja'al muslim, maka seluruh umat Islam yang semua orang yang layak. Dia menghendaki semua abid yang masuk. Nah, semua. Yang dikehendaki itu cuma 3. Nah, abid dari orang yang ngucap abid itu kebetulan budaknya cuma 3, ya harusnya dilihat dari situ. Jangan dilihat ke semua abid yang ada di alam semesta ini kan. Alam semesta. Itu suruhnya dia tuh yang mengatakan tuh budaknya cuma 3 atau yang katamu punya 10 cuma yang dapat 3. 3. Ini kita bahas yang cuma 3. Coba ini kita pembahasan pembahasan yang kayak gini nih, ini emang sama Syekhul Islam Zakaria diselipin. Padahal aslinya apa jenis istilah itu? Yang namanya pembahasan ini udah pembahasan level mutawasid lah gampangannya. Tapi sama beliau diselipin di sini. Padahal ini pembahasan mubtadi ini. Yang kita bahas itu mubtadi, tapi beliau ini membahas persoalan yang levelnya mutawasid.
Jadi memang agak ribet, persoalannya agak ribet. Tapi ini juga yang membedakan antara manusia dengan hewan. Manusia dengan hewan, hayawan. Yang membuat manusia disebut natik itu apa coba? Pernah kalian mikir? Kenapa manusia disebut natik? Oh, manusia disebut natik karena dia bisa mikir. Apa bukti mikir? Bukti mikir adalah manusia bisa misalnya nyetir pesawat bisa. Lu zaman sekarang kera itu bisa nyetir pesawat. Di program bisa bisa. Ada kan? Ada. Nyetir. Tapi ya, maksudnya nyetir pesawatnya itu pesawat yang otomatis. Jadi nanti dia disuruh mencet tombol aja, mencet tombol gitu-gitu. Enggak terus nyetir mendarat itu enggak. Yang otomatis. Kenapa? Jangan landing, waduh bahaya. Ada gimana? Kalau misalnya ABD itu semua ada 3 ya tadi. Ya. Kalau misalnya yang 3-3-nya berarti jadi mutobakoh. Karena kita membahas dalalatul am ala ba'di afrodihi. Jadi tadummun. Tapi kalau ala kulli afrodi mutobakoh. Menurut jumhur. Nah ini. Bagus tadi pertanyaannya. Jadi kalau yang dimaksud semua berarti apa? Mutobakoh. Karena ala tamami ma'nahu. Berarti tergantung kehendak dari yang ngomong. Maksudnya? Jadi kalau yang kehendak ngomongnya itu abidi itu maksudnya semua. Iya. Berarti jadi mutlak. Oh iya. Yang namanya dalal itu kan memang tergantung yang ngomong siapa. Kalau saya mengatakan jaa asadun, apa yang saya maksud? Ya tergantung makna lafzi ala niyatil lafid. Sesuai dengan niatnya. Kalau niat saya itu hakiki ya berarti saya melihat singa betulan. Tapi kalau yang saya maksud itu majazi, berarti yang datang adalah bisa. Telah datang apa? Singa. Yang saya maksud kalau hakiki berarti hayawan muftaris. Tapi kalau yang datang itu ternyata manusia, zidan begitu, maksudnya adalah majazi. Bisa difahami? Kalau tadi kan contoh yang kuliah contohnya adalah kursi, juzuknya apa? Khosyab gitu kan? Kaki, kayu dan macam-macam. Kalau insan kenapa juz'inya enggak tangan, kaki, organ? Kenapa hayawan menafik? Nah itu juga bisa dilihat dari sisi itu. Jadi hubungan antara emang ini abstrak, pembahasan abstrak ya. Jadi apa karena definisinya maksudnya juz'i maknahu, makna insan? Iya, karena maknahu itu. Berarti kaitannya di makna. Di makna. Jadi bukan karena manusia. Oh manusia itu adalah, kalau memang maknanya manusia itu manusia itu definisinya misalnya manusia adalah hayawan yang punya tangan, kaki, kemudian kepala dan sebagainya, ya berarti itu nanti juzuk-juzuknya. Tapi yang kita lihat juz'ul makna. Maknahu. Dan mantik itu kan saya ulang-ulang, dia bahas makna, bukan bahas lafadz. Dia bahas makna. Nah, saya lanjutkan tadi ya. Manusia itu disebut natik itu bukan karena dia bisa menghafal, bisa menghitung, bukan karena itu. Manusia disebut natik itu karena dia punya makulah thaniyah. Itu kalau menurut ahlu manatikoh, ulama-ulama mantik. Punya apa? Makulah thaniyah. Ini penting. Makulah thaniyah itu apa maksudnya? Jadi begini. Proses manusia berpikir itu mengalami beberapa tahap. Tahap yang pertama makulah ula, tahap yang kedua makulah thaniyah. Nanti makulah thaniyah ada 2 level pertama dan level kedua. Misal begini. Rizky ketika masuk kelas pertama kali, yang dilihat adalah hal-hal parsial, hal-hal juz'i. Oh, ada Haidar, ada Farhan, ada Firos, ada Dion, ada Zidan. Yang dilihat hal-hal juz'i. Pertama. Setelah juz'i ini dilihat, maka dia ambil kesimpulan umum dari juz'i itu. Jadi makulah ula itu hanya membedakan hal juz'i. Oh, Haidar itu beda dengan Farhan, bajunya putih Haidar, Farhan bajunya hitam. Terus secara tingginya mungkin beda, ininya beda dan seterusnya. Jadi makulah ula itu membedakan hal-hal juz'iyat. Itu makulah ula dan itu dimiliki semua hewan. Kambing pun demikian, monyet pun kayak gitu. Monyet ngelihat Rizky sama ngelihat Hamdan beda jelas. Karena hewan dan manusia makulah ulanya itu sama, membedakan juz'iyat, membedakan hal juz'i. Jadi kalau kamu cuma bisa membedakan halal juz'i,
kamu tuh beda sama dia. Cuman bisa melihat perbedaan, nggak bisa melihat persamaan. Asik. Loh ya serius. Nah, makulah tsani itu melihat persamaan. Apa yang sama dari Haidar, siapa namanya? Farhan, Firoz, dan Dion. Apa yang sama dari mereka? Kakinya misalnya. Apakah sama-sama punya dua kaki? Loh, kalau sama-sama punya dua kaki, monyet juga punya sama dua kaki. Apa yang sama cuman untuk keempat orang ini? 1, 2, 3, 4. Apa yang sama dari mereka? Cuman untuk 4 orang ini. Dilihat matanya. Oh, kambing juga punya mata. Hidungnya. Sampai nanti akhirnya kamu menemukan satu yang bisa layak disematkan untuk 4 orang ini dan makhluk-makhluk yang lain tidak bisa masuk. Lah, jadi kamu bisa melihat persamaan, itu baru disebut manusia. Tapi kalau kamu cuma bisa melihat perbedaan, hewan pun melihat perbedaan. Itu kata-kata mutiaranya. Tapi ini belum selesai ya. Ini penting ini penjelasannya. Jadi makulah ula melihat perbedaan. Makulah tsani melihat apa yang sama dari keempatnya. Oh, yang sama adalah natiknya. Yang sama adalah natiknya. Berarti mereka itu manusia karena sama-sama hayawan natik. Diambil kesamaannya. Dari sisi apa? Natiknya. Nanti makulah tsani ini ada 2 level. Level yang pertama, setelah dia menemukan persamaan dari 4 orang ini, dia bisa menerapkan yang dianggap sama itu ke banyak orang. Oke, kalau gitu yang manusia selain 4 orang ini siapa aja? Zidan juga natik juga, Rizky natik juga, Noval natik juga, dan seterusnya. Bisa diterapkan kemana? Ke banyak orang. Itu makulah tsani yang level pertama. Makulah tsani yang level kedua, setelah dia mendapatkan hal-hal umum dari halal juz'i. Jadi setelah dia ngambil makna umum dari hal-hal yang juz'i, dia ngambil yang lebih umum lagi dari yang umum itu tadi. Dia ngambil hal yang kulli lagi dari yang kulli itu tadi. Kullinya adalah insan. Insan kan kulli, ya enggak? Insan kulli. Saya mengetahui siapa namanya Haidar insan, Farhan insan, Firoz insan, Dion insan. Oke, saya ambil insannya. Kemudian saya terapkan insan ini level pertama, makulah 2 level pertama ke orang lain. Oh, Zidan juga insan. Siapa namanya? Rizky juga insan dan seterusnya. Zaid juga insan, Bakar, Joe Biden insan, Donald Trump insan, Sisi yo insan. Pak D juga insan. Insan semua. Itu level awal. Itu level awal. Makulah level tsani dari insan itu kan kuli, diambil kulinya lagi. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh siapapun hewan, ya siapapun lah selain manusia. Dari insan yang kuli diambil kuli lagi. Apa itu? Oh, insan ini adalah jenis. Kalau insan itu masih kelihatan, bendanya itu ada. Oh, insan. Oke, insan itu disebut insan karena hayawan natik. Tapi kalau jenis itu ada nggak? Jenis itu nggak ada. Jenis itu nggak ada. Lah ya, insan nau. Jadi dari insan diambil insan itu adalah nau. Di atasnya nau ada jenis. Lah itu langsung masuk ke hal-hal yang abstrak sudah. Jadi insan itu kan aman dia, umum, kuli dia kan. Dari kuli itu kamu ambil makna kuli lagi. Oh, insan ini saya masukkan ke dalam nau. Nanti di atasnya nau karena insan itu definisinya hayawan natik. Berarti kalau hayawannya saja itu nanti dia jenis. Lah, nau jenis itu apa itu? Itu makna-makna kuli yang diambil dari makulah tsaniyah. Lah, mantik itu bahas itu sebetulnya. Mantik itu bahas itu. Makanya isaguji itu di antara maknanya kuliat khomas. Ya kan? Ada yang mengatakan isaguji itu maknanya kuliat khomas. Dari situ, dari makulah tsani. Jadi kita itu nggak bicara halal juz'i. Kita bicara halal kulli makulah tsani. Makulah tsani yang level 2. Di mana ini yang menjadikan manusia sebagai manusia. Nah, bisa melihat persamaan, bisa melihat hal-hal yang universal, kemudian diterapkan kepada banyak hal, tidak hanya melihat perbedaan. Kayak motivator aja. Kalau makulah ula yang level 2 itu mulai menandakan dia manusia. Apa? Bisa membedakan ini natik persamaan. Makulah ula level 2. Ya. Makulah ula 1 level. Sehingga kamu bisa mencari persamaan dulu. Makulah tsani. Itu level pertama. Makulah tsani level pertama. Itu boleh dikatakan Ya manusia tapi nakis. sempurna. Belum sempurna kemanusiaannya. Kurang sak sendok.
Nggih. Bedain natik sama akil apa? Ya tergantung, wallahu alam ya, saya nggak tahu. Cuman kalau misalnya dari sisi bahasa ya sama-sama aja. Bahkan natoko itu asal katanya itu berbicara. Natoko itu berbicara. Hayawanun natik. Dulu saya ngira hayawanun natik itu maksudnya hewan yang berbicara. Karena yang cuman berbicara manusia. Kalau Yuval Noah Harari nyebutnya hayawanun natik itu Homo sapiens adalah berbahasa. Nah, makhluk yang berbahasa. Karena memang yang berbahasa cuma manusia. Tapi hayawan natik itu hewan yang berpikir, bisa berpikir. Dengan berpikir akhirnya dia bisa menemukan bahasa. Dari berpikir bisa menemukan apa? Bahasa. Tapi kalau bisa berlafaz. Berlafaz. Bisa berlafaz itu ya tergantung lafaz. Kalau cuma lafaz itu mengeluarkan suara, kambing juga berlafaz. Bio itu juga bisa tuh. Tapi dia nggak bisa berbahasa karena bio itu dia cuma bisa meniru. Dia nggak punya bahasa bio sendiri, nggak ada. Dia tidak bisa berkomunikasi antar bio dengan bahasa manusia, nggak bisa. Nah makanya itu tadi yang paling khas dari manusia itu natik. Natik itu apa? Berpikir. Lah kalau akil dikatakan berpikir juga, ya bisa-bisa aja. Terserah. Kayaknya akil itu cuma berpikir. Tapi kalau natik itu bisa mengetahui mana dan pikirannya. Oh gitu. Itu pemanaanmu sendiri. Kamu mau disejajarkan sama ini tadi. Imam Qurrafi, Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Wa hadza qaulun mudhikun. Maudhu'un. Ditentang. Kasih kabar pendapat. Nice try. Wallahu alam. Nggih. Saya mau bahas lafadznya ini dulu ya. Jadi beliau mengatakan wa dalalatul 'ami 'ala ba'di afradihi, dalalahnya lafadz 'am 'ala ba'di afradihi atas sebagian afrodnya. Contohnya apa? Kaja'a abidi, seperti ja'a abidi mutabaqah, itu adalah dalalah mutabaqah. Menurut siapa ini? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kenapa kata beliau alasannya? Li'annahu fi quwwati qadaya bi'adadi afrodih, karena itu kata-kata ja'a abidi itu seperti atau dalam tanda kutip seperti satu qadiyah sesuai dengan jumlah afrodnya. Ja'a abidi fulan, ai ja'a fulan wa ja'a fulan, seperti satu qadiyah tersendiri yang bisa mencakup seluruh hambanya. Misalnya yang dimaksud cuma dua, Zaid sama Amr saja. Ya berarti ja'a abidi Amr, ja'a abidi Zaid, satu qadiyah. Karena satu qadiyah berarti mutabaqah sudah. Walaupun sisanya tidak dimasukkan. Karena kita anggap satu qadiyah sesuai dengan adat afrodnya. Khalas wa hakadha. Maka kata beliau, fasaqata maqila, maka gugurlah pendapat yang mengatakan. Nah ini yang dimaksud Imam Qurrafi, pendapatnya Imam Qurrafi. Fasaqata maqila innaha kharijatun 'anid dalalat ats-tsalaats. Pendapatnya Imam Qurrafi, kata beliau dianggap ini gugur sudah, tidak terpakai. Karena beliau mengatakan innaha dalalah am 'ala ba'di afrodi kharijatun, itu keluar 'anid dalalat ats-tsalaats, keluar dari tiga dalalah, yaitu dalalah tadammun, mutabaqah dan iltizam. Keluar kan Imam Qurrafi kan gitu pendapatnya. Kenapa? Kata Imam Qurrafi, li'anna ba'du afrodi laisa tamamul makna. Laisa ora ono iku tamama ya. Li'anna ba'du afrodi laisa tamamal makna. Karena tentu saja ba'du afrod itu bukan tamamul makna. Ba'du afrodnya cuma Zaid tuh. Zaid itu bukan tamamul makna. Kok bisa dimasukkan dalalah apa? Dalalah mutabaqah? Ya enggak bisa. Hatta takuna dalalatuhu alaihi mutabaqatan. Nah, tamamul makna sehingga dalalahnya bisa disebut dalalah mutabaqah? Enggak bisa. Wala juz'an, bukan juga maknanya juzuk. Kenapa? Karena kata hatta takuna tadammunan, sehingga bisa disebut tadammun kan harus juzuk. Kata beliau tidak bisa disebut juzuk juga. Wala kharijan, tidak bisa juga disebut kharijun anil makna. Hatta takuna iltizaman, sehingga bisa disebut layak disebut dalalahnya iltizam. Bal huwa juz'iyun. Nah, ini kata beliau. Tapi ini dalal ini juz'i, bukan juz tapi juz'i. Seperti yang saya terangkan tadi. Li'annahu fi muqabalatil kulli. Kebalikan dari lafadz kulli. Nah, lawan kata dari kulli itu juz'i. Li'anna dalalatal umum min babil kulliyah, dalalahnya lafadz umum, kata beliau ja'a abidi itu umum. Abidi itu umum. Lah umum itu dalalahnya min babil kulliyah, bukan kul tapi kulliyah, lal kul. Lah ini kata-kata yang kurang tepat dari siapa namanya Imam Qurrafi ini. Li'anna dalalatal umum min babil kulliyah. Padahal tidak selalu. Padahal tidak
Tidak selalu. Seperti al-insan tadi ya, coba dilihat. Saya kan bilang al-insan. Insan itu umum nggak? Umum. Karena siapapun bisa masuk ke dalam insan. Zaid, Umar, Bakar, Zidan, Jubaidan dan seterusnya bisa masuk ke insan. Tapi kalau kita lihat dari sisi dia tersusun dari hayawan dan natik, maka dia menjadi kul dan juz'u, bukan kulli dan juz'i. Makanya saya bilang tadi, lihatnya jangan dari sisi itu. Lihatnya dari sisi dia lafadz yang tersusun dari hayawan dan natik, bukan Umar, Bakar, Jubaidan, Donald Trump. Jangan dilihat dari situ. Dilihat dari sisi apakah dia tersusun dari hayawan dan natik. Kalau demikian maka dia menjadi apa? Menjadi kul dan juz'u. Nah, terus pendapat kalimat setelahnya wad dalalah ya kaunu ila akhir, itu sudah pembahasan baru. Ini adalah pembahasan makna dalalah, di mana yang saya bilang di awal beliau mengakhirkan pembahasan makna dalalah daripada pembagian. Jadi beliau mendahulukan pembagiannya baru definisi. Nah, ini yang dikritik oleh banyak syarih juga. Oke, wallahu alam. Ada yang mau ditanyakan? Ini apa namanya, dari sesuai teks ibarat intiqalur ra'i, nggak ada qaidnya ya. Apa? Perpindahan pendapat dari awal pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari pindah kepada Imam Qarrafi. Perbedaan cuma ya koma ya, cuma kharijatun anid dalalati ats-tsalas li anna ba'd afrad, itu pembahasannya apa pendapat Imam Qarrafi. Li anna ba'd afrad mana? Li anna ba'd afrad. Lo enggak. Laisa tamamal makna hatta takuna. Iki lo kata-kata Imam Zakaria fasa koto makila. Ya. Itu kan beliau mengkritik pendapatnya Imam Qarrafi. Terus apa kata-katanya itu? Innaha kharijatun. Nah, mulai dari situ menjelaskan pendapatnya Imam Qarrafi sampai ke pembahasan lal kul li'anna dalatal umum min babil kulliyah lal kul, itu pendapatnya Imam Qarrafi yang dibantah oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Enggak, ning Hasyiah itu. Itu di Hasyiah. Ya ngapain beliau kan berseberangan. Beliau kan kontra, beliau kan punya pendapat sendiri. Kalau fair kan Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Mana? Kalau Jumal Al-Qarrafi, kalau jumhur mengatakan Al-Qarrafi, Imam Qarrafi menggabungkan yukhallitu baina mas'alatain al-mufrad wal murakkab. Menggabungkan antara mufrad dan murakkab. Maka idza ra'aina kalimah jaa'a abidi misalnya, idza ra'aina kalimah jaa'a abidi ja'abiti min haitsu innahu qadiyah, min haitsu innahu qadiyah fa yadkhulu fi mabhathil kulli wal juz'i, fa yadkhulu fi mabhathi al kulli wal juz'i. Wa idza ra'ainahu min haitsu innahu mufradun, atau min haitsu innahu ya mufradun, ainahu min haitsu innahu mufradun fayadkhulu min babi al-kul wal juz'. Fayadkhulu min babil kul wal juz'. Jadi tergantung cara ngelihat kita dari sisi mana. Kalau kita ngelihatnya dari sisi itu jadi satu qadiyah, ya maka yang cocok dia masuk ke pembahasan kulli dan juz'i. Kalau dari satu qadiyah. Tapi kalau kita lihat dari sisi itu mufrad, kata-kata abidi itu kita ambil lafadz kalimat mufradnya saja, bukan satu qadiyah menjadi qadiyah, maka itu menjadi apa? Kul dan juz'u. Sehingga karena kul dan juz'u, maka dia bisa menjadi dalalah tadhamun, karena tadhamun itu definisinya adalah dalalatun ala juz'i ma'nahu atau ala juz'i ma wudi'alahu. Oke. Yang lain? Nanti kita qasidahan sebentar, qasidah munfarijah. Istighothah. Dan supaya enggak cuman enggak cuman belajar aja tapi yo istighothah, yo ndonga. Lagi banyak masalah. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, kita akhiri pembahasan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Oke. Matikan.